Halo guys, welcome back. Selamat datang di channel Bahasin Film. Kali ini sama gue Adele. Hari ini gue mau bahas review sebuah film berjudul Friendzone yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang cowok yang terjebak di dalam friendzone selama hampir 10 tahun. Wah, gimana tuh rasanya? Kira-kira dari kalian yang nonton ini ada juga nggak yang pernah ngerasain friendzone? Semoga nggak ada ya, karena pasti menyakitkan dan sakit banget. Nah, tapi sebelum mulai kita review filmnya, aku mau saranin buat kalian semua yang belum pernah nonton film ini, film aslinya dari awal sampai akhir. Lebih baik kalian nonton dulu deh dari awal sampai akhir film aslinya, supaya pada saat kalian nonton video di channel kita, kalian bisa paham dan lebih ngeh ke alur ceritanya. Oke, daripada berlama-lama, yuk check it out. Jin dan Palm merupakan sahabat baik sejak SMA. Mereka ini kemana-mana selalu bersama, selalu berdua pokoknya. Baik pas senang, sedih, sampai Palm juga pernah rela nemenin Jin buntutin bapaknya sampai keluar kota. Sampai segitu loh pengorbanannya. Nah, sebetulnya Palm ini sayang banget sama Jin. Tapi rasa sayang yang diberikan sama Palm cuma dianggap sebagai sahabat aja sama Jin. Iya, walaupun kelihatannya dekat banget, tapi mereka akhirnya cuma bisa hidup sebatas sahabat aja. Nah, si Jin ini ceritanya punya pacar. Nama pacarnya adalah Ted. Ted ini merupakan seorang artis yang sering keluar negeri buat nyanyi bareng sama artis-artis lain. Nah, Jin di sini berperan sebagai pacarnya, tapi juga sebagai manajernya. Singkat cerita, Jin ini kan sebelumnya pernah sakit hati sama cowok pas dia SMA. Dia akhirnya memutuskan untuk memata-matai Ted diam-diam. Soalnya, Jin ini kan manajer sekaligus pacarnya. Dia tuh tahu kalau teman-teman duetnya Ted itu semuanya cewek, dan dia jadi punya rasa curiga gitu. Nah, di sini Jin laki-laki ditemenin sama sahabatnya yaitu Palm. Meskipun Jin udah punya cowok, tapi Palm ini tetap nemenin dia kemana-mana. Palm ini kebetulan jadi pramugara, yang dimana dia punya fasilitas yaitu tiket gratis untuk maskapainya. Tapi hanya untuk 2 orang ya. Nah, kalau untuk satu kampung nanti bangkrut dong maskapainya. Nah, di sini setiap kali Jin kepengen buntuti pacarnya ke luar negeri, dia selalu memakai fasilitas dari si Palm itu. Singkat ceritanya, mereka semua pergi ke Hong Kong. Jin dan Palm melaksanakan aksinya. Mereka akhirnya membuntuti Ted yang lagi rekaman single terbarunya. Di sini, Jin pura-pura lagi ada di Thailand, biar si Ted nggak curiga. Awalnya sih mereka nggak menemukan keanehan apapun, tapi tiba-tiba pas Ted keluar dan mau masuk lagi ke taksi, Jin melihat ada cewek di dalam taksi tersebut. Waduh, siapa nih? Setelah melihat hal tersebut, Jin pun langsung mengajak Palm untuk ke hotelnya Ted buat memergoki mereka berdua. Tapi setelah capek nunggu sampai semalaman, Ted nggak datang juga. Nah, dengan hal ini, Jin menjadi makin curiga. Akhirnya ia berusaha untuk menelepon Ted. Tapi setelah dicoba beberapa kali, teleponnya juga nggak diangkat. Palm menyarankan untuk mencoba menelpon dengan nomor lain. Akhirnya, Palm meminjamkan HP-nya untuk menelpon Ted. Dan pas dicoba, akhirnya teleponnya diangkat. Nah, di sini ketahuan kalau Ted ternyata selingkuh. Jin dengar ada suara cewek di sana, dan karena hal itu, Jin pun langsung mematikan teleponnya dan pergi begitu saja dengan rasa kecewa. Di sini Jin ngerasa sedih banget, karena dia udah sering banget dibohongin sama cowok. Dia ngerasa nggak ada cowok yang tulus mencintai dia. Dan saking sedihnya, Jin pun sampai mau bunuh diri dengan bergelantungan di papan jalan. Kasian juga bisa sampai sesedih itu. Tapi ini juga pelajaran buat cowok-cowok. Jangan suka sakitin cewek. Karena lihat kalau kalian sakitin cewek, cewek tuh bakal ngelakuin apapun buat kalian. Apa kalian tega gitu? Nah, Palm pun berusaha untuk menenangkan Jin. Dan di sini, Palm ada niatan untuk membalas dendam. Dia mencoba untuk selingkuh karena udah sering diselingkuhin. Nah, melihat sahabatnya yang udah di luar batas kayak gini, Palm pun menjadi marah. Dia ngomong ke Jin kalau dia nggak seharusnya ada niatan untuk memainkan cowok. Sudah sewajarnya, kita juga nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Baik banget ya si Palm ini, udah kayak cowok idaman banget gitu.
Selain itu, Palm juga ngomong kalau dia itu udah suka sama Gin sejak lama. Tapi dia nggak bisa terus terang dari dulu, karena dia terus terang nggak mau ngerusak persahabatan mereka. Kita pernah dengar kan, kalau cewek dan cowok yang sahabatan itu pasti ada salah satu yang jatuh cinta. Nggak mungkin enggak, itu udah pasti, udah paten, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi ya kalau nggak si ceweknya, ya si cowoknya. Nah, Palm juga ngomong kalau dia udah capek buat nahan perasaannya selama ini. Mendengar hal itu, Gin pun merasa sangat kaget. Dan dia akan segera menyelesaikan urusannya dengan Ted, pacarnya itu. Tapi di sini, Gin itu udah kayak nggak mau pacaran lagi gitu guys. Karena dia jujur udah kapok disakitin sama cowok. Palm pun akhirnya merasa paham dengan perasaan Gin. Dia pun mengajak Gin untuk pergi ke Swedagon setelah Gin menyelesaikan masalah dengan pacarnya itu. Besoknya, Palm pun datang ke Swedagon. Dan setelah nunggu cukup lama, akhirnya Gin datang dan mereka berdoa bersama. Gin sempat cerita kalau dia memberi kesempatan kedua kepada pacarnya itu. Nah, Palm yang udah berharap banyak akhirnya marah dong. Dia merasa kalau dia cuma dimanfaatin aja sama Gin buat nemenin dia kemana-mana. Jadi teman curhat dan banyak pokoknya. Kayak dia nggak dianggap lebih gitu dari itu. Palm pun kecewa sama Gin. Akhirnya dia udah nggak bisa nahan perasaannya lagi. Dengan berat hati, Palm menyuruh Gin untuk memilih antara pacarnya yang suka selingkuh itu atau sahabatnya yang selalu nemenin dia. Wah, coba kalau kalian jadi Gin, gimana nih? Apa keputusan yang bakal kalian ambil? Aku yakin sih kalian pasti bakal bingung banget memutuskan saat itu juga. Kalau dilihat-lihat, kasihan juga ya. Menyimpan perasaan udah lama, tapi nggak bisa memiliki orang yang dia suka. Rasanya pasti nggak enak, tersiksa banget pasti. Akhirnya karena hal itu hubungan mereka berdua renggang. Gin yang berusaha menghubungi Palm terus ditolak dan karena di sini Palm tidak mau menambah sakit hatinya lagi, Palm memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Gin, yaitu cewek yang selama ini dia suka. Di sisi lain, Gin akhirnya balikan lagi sama cowoknya. Tapi ternyata perasaan itu mau gimana pun gak bisa dibohongi. Ternyata Gin selama ini juga suka sama Palm. Tapi dia takut kalau nantinya mereka pacaran dan putus, hubungan persahabatan mereka pasti akan rusak. Nah, di sini Gin dan Palm udah lama gak kontakan ceritanya. Tapi walaupun udah lama gak ketemu sama Palm, Gin semakin kesini semakin sayang sama Palm. Dan karena udah gak kuat bohongin perasaannya, Gin pun akhirnya memutuskan untuk putus sama pacarnya dan kembali sama Palm. Nah, akhirnya yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Setelah penantian yang bisa dibilang cukup lama, yaitu kurang lebih 10 tahun, akhirnya Palm berhasil memiliki wanita yang selama ini dia suka. Keren banget ya? Keren banget ceritanya. Dari awalnya friendzone, dimainin perasaannya, dia yang selalu nemenin kemana-mana, tapi malah cewek yang dia suka pacaran sama orang lain. Gimana dong kalau kalian ada di posisi itu? Pasti sakit banget. Nah, pesan dari film ini tuh, kalau kalian suka sama seseorang, kalian tuh lebih baik berani untuk mengungkapkannya. Jangan cuma nunggu aja, nanti malah keduluan sama orang lain lagi. Ntar kalau udah keduluan, kalian mana nyesel. Jangan sampai karena kelamaan berharap, ujung-ujungnya kalian malah nangis di pojokan gara-gara lihat doi kita udah sama orang lain, ya kan? Sakit, malah lebih sakit kan? Oke, semoga dari video review kali ini kalian suka ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian tombol like di bawah. Dan jangan lupa kalian juga boleh banget untuk komen di kolom komentar. Kira-kira kalian punya film-film favorit kalian apa nih yang mau kita review? Oke, see you on the next video. Bye-bye.